terpuji. Wa mutta syahidan, engkau akan dimatikan dalam keadaan sebagai syahid. Nah, pun masuk ya. Wa mutta syahidan, dimatikanlah engkau syahidan, dengan keadaan syahid. Syahid ya, jadi syahid. Jadi nanti banyak cerita di dalam. Jadi orang meninggal syahid itu tidak mesti harus meninggal di medan perang. Kok nanti di Dasunil kita banyak wasiat cerita-cerita. Meninggal dalam keadaan berbuat kebajikan, itu juga bisa dihukumi sebagai mati syahid. Jadi enggak mesti wa mutta, dan dimatikan engkau. Nah, coba perhatikan lafaznya. Ishta, engkau hidup. Tapi ketika meninggal, Allah gunakan kata mutta syahidan, dimatikan engkau. Autufi, jadi menggunakan lil majhul. Maksudnya apa? Karena kita nggak pernah mati sendiri. Kematian kita itu semata-mata karena sebab Allah yang membuat kita meninggal. Nah, wa ba'atsaka Allahu yaumal qiyamati, wa ba'atsaka, dan Allah membangkitkan engkau, dan telah membangkitkan akan engkau Allah membangkitkan engkau yaumal qiyamati, pada hari kiamat, faqihan aliman, sebagai seorang yang faqih, seorang yang punya pengetahuan, aliman, dan seorang yang alim. Faqihan aliman, punya pemahaman yang baik, alim. Nah, apa nasihatnya? Ujar Nabi, ya Aliyu, wahai Ali, man akalal halala, barang siapa yang memakan perkara yang halal, sofa dinuhu, maka agamanya akan sofa, akan menjadi bersih. Waraqqa qalbuhu, hatinya akan menjadi lembut, mudah tersentuh. Walam yakun lida'watihi hijabun, dan walam yakun, tidaklah ada, lida'watihi, pada doa-doanya, hijabun, hijab, dinding. Maksudnya doanya terjawab, doanya mudah diijabah ketika dia memakan yang halal. Jadi nek Arab mau doa itu mudah makbul, dijaga makanan dari barang haram, makanlah makanan yang halal. Agar apa? Agar doa kita makbul. Makanya jangan ngambil punya orang. Anu sing gosok sih. Udah kali kan? Udah aman kan? Alhamdulillah, pun sukses. Jadi nih ada makanan orang, pamit itu jangan main ambil dimakan. Kenapa pamit? Biar halal. Tapi pamitnya baik-baik, jangan pamitnya bagi ya. Kayak gue pamit jenenge. Pamit ya tapi mata melawat gitu. Pamit ya? Enggak. Betul. Pamit ya pamit beneran. Jadi pertama ujar beliau, makan yang halal. Ya Aliyu man akala syubhati, wahai Ali, wahai Ali, man akala syubhati, sesungguhnya siapa saja yang memakan barang syubhat, istabaha alaihi dinuhu, baginya agamanya tuh menjadi tak jelas, jadi menjadi ya tidak jelas. Wa azlama qalbuhu, hatinya menjadi gelap, hatinya menjadi gelap. Jadi agak betul. Wa man akalal harama, dan barang siapa memakan yang haram, mata qalbuhu, tidak sekadar gelap tapi hatinya mati. Wa khaffa dinuhu, agamanya menjadi khafif, tipis, menjadi tak ada ringan, tak berbekas kepada dirinya. Wa dha'ufa yaqinuhu, keyakinannya pun menjadi lemah. Wa hajaballahu da'watahu, lalu Allah Subhanahu wa taala menghijab doa-doanya, menutup dari terjawab. Wa qallat ibadatuhu, maka menjadi semakin
sedikit ibadahnya. Ngaten saya. Situ dulu. Jadi hati manusia itu, kayaknya Bapak pernah cerita yang ngaji pagi. Hati manusia itu, ujar Imam Al-Ghazali, niku koyo cermin. Sifat cermin itu nopo yo? Nopo sifat cermin? Mirror, memantulkan. Makanya mirror disebut mirror kan? Mirror itu kan artinya memantul. Makanya disebut, dia sifat dasarnya memantulkan. Apa yang dipantulkannya? Cahaya, objek yang ada di depannya. Nah sekarang kebaikan itu datang ke hati kita tuh kayak cahaya, nembak. Kalau cermin hatinya bersih, nah itu yang disebut raqa qalbuhu tadi, maka dia akan memantul, kan gitu kan? Tapi kalau cerminnya pekat, kotor, karena makanan yang syubhat, makanan yang haram, maka dia tidak akan memantulkan apa-apa. Begitu kan cermin itu kan? Coba cermin itu kalau banyak debu. Nah, kalau cerminnya bersih, tembak, dia mantul. Kalau cerminnya kotor, pekat, bahkan pekat sekali, semakin pekat cerminnya, semakin tidak ada pantulan cahayanya. Ditembakkan pakai cahaya apa aja nggak memantul. Cahayanya tetap ada. Nah, cahaya yang datang ini itu seperti petunjuk. Cahaya yang memantul itu nih anggota tubuh kita yang ibadah ini tadi. Jadi cermin hatinya bersih, cahaya memantul, oh gampang badannya mau ibadah. Tapi kalau cahayanya masuk, cerminnya kotor, malas banget mau ibadah. Kenapa? Karena tak bisa memantul. Nah, kayak guyonannya begini. Ini guyonan tapi serius. Lampu merah tandanya apa yuk? Kalau lampu merah tanda berhenti. Lampu hijau tanda jalan. Lampu kuning tanda ayo. Harusnya hati-hati kan? Kenyataannya hati-hati, tambah kencang apa tambah pelan? Padahal kalau ditanya tahu semua kan artinya kan? Tahu merah berhenti, hijau jalan, kuning hati-hati. Hati-hati nggak kira-kira? Oh, malah tambah kenceng kan? Neono tulisan P disilang, artinya apa? Dilarang. Kira-kira ada kendaraan parkir nggak di bawahnya? Ada apa banyak? Banyak. S disilang tandanya dilarang berhenti, dilarang stop. Kalau dilarang berhenti, B disilang. S disilang kan dilarang stop. Kira-kira ada yang stop nggak di bawah situ? Ada. Nah, seperti itu petunjuk dengan cermin tadi. Bisa jadi kita tahu tuh petunjuk. Ini jangan dimakan, nggak boleh gosok, nggak boleh membuli. Tahu. Tapi tidak selalu pengetahuan kita itu lalu kemudian jadi tindakan, jadi amal. Nah, bagaimana agar pengetahuan kita jadi amal? Itu tadi, hati dibersihkan. Ujar Imam Ali karramallahu wajhah, salah satu cara membersihkan hati diajarkan oleh Nabi di sini, jaga makanan. Jangan makan yang haram, makanlah segala yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, idza ghadiballahu ala ahadin, idza jikalau ghadiba marah Allahu oleh Allah, jikalau Allah marah ala ahadin atas ahadin seseorang. Jadi kalau Allah tidak suka, jadi ini orang ini banyak maksiat, tidak mau bertaubat. Jika Allah marah dalam pengertian bukan berarti Allah pemarah, tapi marah dalam pengertian ini orang maksiat terus kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Razaqahu malan haraman. Razaqahu, Allah anugerahkan kepada dia malan haraman,
harta yang haram. Fa'ila, dan jikalau ishtadda ghadabuhu, bertambah sangat ghadabuhu, rasa marahnya, alaihi, atas orang itu, wakala bihi syaitanan, Allah wakilkan, Allah jadikan, wakala bihi, bagi dia itu pemimpinnya yang mewakili dia, syaitanan, syaitan, yubariku lahu fihi, yang kemudian membersamai dia, memberkahi dia pada harta, pada harta yang haram tadi. Jadi seakan-akan udah Isa, kita sampai jam berapa? 7:30. Oke, kita sampai. Jadi wa yashabuhu, lalu kemudian terus menemaninya setan itu, wa yusghiluhu, lalu menyibukkan dirinya bid dunya, dengan dunia, anid dini, daripada agama, wa yusahhilu lahu, dan dimudahkan bagi dia umura dunyahu, perkara dunianya, wa yaqulullahu ghafurur rahim, lalu wa yaqulullah, dia berkata Allahu ghafurur rahim, Allahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi maksudnya begini, jikalau orang suka maksiat, Allah marah kepadanya. Bukan Allah malah itu marah-marah, tetapi kalau orang suka maksiat, maka lalu kemudian Allah necoro Jawa neke dilulu. Bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesia istidraj itu apa bahasa Indonesianya? Cobaan dalam bentuk kenikmatan, apa lagi ya? Nah, secara literik apa? Pernah dengar istidraj enggak? Nah, ya sudah, ya itu istidraj. Dilulu ya, cara Jawanya dilulu ya. Oke, banyak bukan orang Jawa. Jadi begini, dia maksiat, tandanya Allah tidak suka pada dia adalah kalau dia terus-terusan maksiat, lalu dia udah diingatkan tidak mau berhenti dari kemaksiatannya, dia bisa terus-terusan di maksiat itu, bahkan menikmati kemaksiatannya, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi dia kemudahan. Jadi kalau orang berbuat keburukan, lalu dia merasa mendapatkan kemudahan, itu bukan berarti Allah menyayangi dia, itu maksudnya. Tetapi justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru sedang menguji dia dengan ujian yang lebih berat. Kenapa? Dibiarkan sekalian jatuh dalam kemaksiatan, tapi sudah ditegur sebenarnya. Jadi kalau kita ini berbuat maksiat, misalnya mau mengambil punya orang, loh kok gampang? Itu bukan berarti Allah mudahkan, tapi bisa jadi Allah sedang istidraj. Jadi Allah teruskan sekalian, teruskan. Kenapa? Karena dia sudah diingatkan, tapi dia nggak mau. Udah ditegur, jangan ambil punya orang, tapi dia merasa gampang ngambilnya, ambil lagi terus. Akhirnya dia terbenam dalam dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, ma safara ahadun talibal harama masyiat. Ma, tidaklah, safara, berjalan, ahadun, seseorang, talibanil haram, dalam rangka mencari perkara yang halal, dan dia mencari perkara yang haram, masyian, dengan cara berjalan, illa, kecuali, karena syaitanu, bahwa syaitan, karinahu, menjadi karinnya, menjadi temannya, wala rakiban, tidak pula kalau dia menaiki kendaraan. Kalau dulu menaiki binatang, makanya, tapi kalau sekarang maksudnya berkendaraan. Illa, kecuali, karena radifahu apa radifahu? Radifahu apa? Radifahu apa bacanya? Membersamainya, sama kayak karinnya. Ya. Wala jama'a ahadun, dan tidaklah mengumpulkan seseorang harta, malan,
harta haraman yang haram illa kecuali akalahu syaitan, memakannya syaitan. Wala nasiya ahadun, dan tidaklah melupa seseorang lupa ismallahi, nama Allah Ta'ala, indal jima'i, pada saat dia berhubungan suami istri, illa syarakahu syaitanu fi waladihi, kecuali syaitan akan membersamai pada anaknya. Wadzalika, dan itulah qauluhu ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Ya Aliyu, wahai Ali, la yaqbalullahu ta'ala, tidaklah Allah menerima salatan, satu salat, bila wudu'in, tanpa wudu, wala sadaqatan, dan tidak pula Allah menerima sadaqah, minal harami, dari perkara haram, ya, dari barang haram. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakulil haram. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'minu, senantiasalah seorang mukmin, fi ziyadatin fi dinihi, bertambah di dalam agamanya, malam yakulil haram, selama dia tidak memakan perkara yang barang yang haram. Waman farakal ulama'a, barang siapa yang memisahi para ulama, mata qalbuhu, maka matilah hatinya. Wa amiya am taatillahi ta'ala, lupalah dia daripada taat kepada Allah, buta dia dari taat kepada Allah Ta'ala. Ya Aliyu, wahal Ali, man, barang siapa qara al-Qur'ana, membaca Al-Quran, walam yuhilla halalahu, tetapi dia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan dalam Quran, walam yuharrim, dan tidak pula dia mengharamkan haramahu, apa yang haram dalam Quran, kana minal ladzina, adalah dia termasuk orang-orang yang nabadhu, melemparkan mereka, kitaballahi, kitab Allah Al-Quran maksudnya, wara'a dhuhurihim, ke belakang punggung mereka. Bismillah. Faslun fil wudu'i was salati. Nanti besok ya, sambung nanti besok. Bentar. Jadi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai wasiat kepada Ali dengan perkara dasar dulu. Nopo perkara yang paling mendasar? Perkara yang paling mendasar itu adalah memelihara kebersihan diri. Bagaimana cara kebersihan diri? Kebersihan diri itu dimulai dari menyelamatkan diri dari perkara yang haram. Niku dulu, doa, orang nuntut ilmu, orang bekerja, semuanya akan menjadi berkah, semuanya baik ketika diawali dari dirinya bersih. Bersihnya dirinya itu dimulai dari makanan. Nah, kenapa? Coba ingat, hafal doa mau makan gak sih? Doa mau makan apa? Allahumma, nah, Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah kami. Di mana diberkahi? Fima razaqtana, pada apa yang engkau rezekikan kepada kami. Lalu kemudian waqina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Jadi coba perhatikan, doa mau makan itu sebenarnya adalah doa persiapan mati. Kita makan buat apa? Buat hidup kan? Kita makan kan biasanya buat hidup kan? Oh iya, makan banyak biar sehat, biar kenyang. Tapi Nabi ngajarin, kata Nabi, pada saat makan itu jangan sekedar hidupnya yang dihitung. Kita makan itu dia masuk ke dalam tubuh, dia jadi daging, dia jadi darah,
dia kita pakai apa-apa, besok di hari akhir nanti akan dipertanggungjawabkan. Makanya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dia pasti akan menjaga makanannya. Cara menjaga makanan yang paling sederhana dimulai dari la tahtaqirudz dzunubas shighar innama tatashahabu minhu adz-dzunubul kibar. Jangan menyepelekan dosa kecil, karena bisa jadi dosa-dosa besar itu, atau sesungguhnya dosa-dosa besar itu datangnya dari yang kecil. Jadi, ngapunten. Nah, yang korupsi miliaran, kayaknya Bapak pernah cerita ini juga kan? Yang korupsi miliaran, jangan-jangan dulu ketika jadi panitia korupsinya 10 ribuan. Tapi nggak apa-apa, cuma 10 ribu. Tetapi ketika menyepelekan yang kecil, besok terbiasa menyepelekan kesalahan-kesalahan itu. Besok membesar, akhirnya langsung jadi gede. Nek kita, Bapak yakin, anak-anak BC tidak akan mungkin ada yang bisa korupsi 10 juta. Lah sing dikorupsi opo nih? Ngomong sakunya aja nggak sampai segitu gitu kan, nggak mungkin gitu. Kenapa? Kita tidak mungkin, tetapi kalau dari sekarang kita membiasakan nyepelekan yang kecil, besok bisa jadi membesar. Sama kayak orang malas sholat loh. Orang malas sholat itu bisa jadi mulainya dari sebentar, aduh lagi malasan. Akhirnya jadi kebiasaan, besok-besok yang nggak mau sholat. Sama kayak orang, siapa yang ngajinya masih wabot, kalau di luar jam sorogan nggak bakal ngaji. Ayo, ada nggak? Nah, sama itu, pas jalan. Jadi pelanggaran besar itu bisa jadi dimulai dari kebiasaan pelanggaran yang kecil. Itu inti wasiat awal Kanjeng Nabi kepada Ali. Jadi tidak usah menunggu besar. Itu makanya kita di pondok diajari tata tertib mulai dari yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat barokah. Mugi-mugi Allah terima semua ibadah kita sepanjang Ramadan tahun ini. Allah beri kita umur panjang, libur nanti. Libur kapan libur? Masih lama ya? 20 hari ke berapa? Hari ke Amin 10 ya, 20 hari. Kita sebagian mungkin yang kelas 7 sama sebagian kelas 9 niki berarti puasa pertama di BCG. Ya benar ya? Bagi kelas 7 sama sebagai puasa pertama di BC, bismillah, kita tiap hari kita ngaji posonan, mugi-mugi khatam kita baca wasiatul Mustafa, kita belajar banyak hal di dalamnya, belajar bagaimana Nabi mengajarkan kepada Ali perkara-perkara sehari-hari dalam menjalani kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat barakah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa rahmana bis-shalihin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan baca surah Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.